Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita kesempatan untuk mengkaji, mempelajari agama Allah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dari tadi menurunkan hujan kepada kita semua. Mudah-mudahan hujan yang Allah turunkan menjadi hujan yang penuh dengan keberkahan. Allahumma sayyiban nafi'an. Dan ini tidak menjadi penghalang kita semua untuk hadir dalam majelis ilmu, karena kita yakin menginginkan kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah menghendaki orang tersebut baik, maka Allah Ta'ala mengangkat ia ke dalam agama. Salam dan salam semoga tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, ahlul bait Rasulillah alladzina amanu wa taqaw. Ahlul bait Nabi itu orang-orang yang beriman dan bertakwa dan meninggal dalam keadaan iman dan takwa. Dan juga kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, dan kepada kita semua yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan berkaitan dengan arkanus sholati, berkaitan dengan rukun salat, yaitu rukun yang ke-12 dan 13, yaitu tasyahud akhir wal julusu fi, tasyahud akhir dan duduk dalam tasyahud akhir. Kemudian yang ke-14-nya adalah nanti kita bahas tentang taslim salam. Ikhwan rahimahullah, kita bahas berkaitan dengan tasyahud akhir fi sholati. Tasyahud akhir dalam sholat. Tasyahud akhir dalam sholat, qala wa huwa ruknun min arkanis sholati tubtilus sholatu bitarkihi amdan. Tasyahud akhir
adalah rukun di antara rukun-rukun salat. Siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, maka dia batal salatnya. Tasyahud akhir ini dilakukan setelah sujud kedua pada rakaat paling terakhir dalam salat. Duduk tasyahud akhir dan bacaannya adalah rukun salat. Duduk dan bacaannya adalah rukun salat. Apa yang menjadi dalil landasan bahwa tasyahud akhir adalah rukun salat? Hadis dari Imam Bukhari, riwayat Imam Bukhari, dan juga riwayat Imam Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang bacaan tasyahud akhir. Beliau berkata, "Kunna naqulu qabla ayyufruda alaina tasyahud, assalamu ala Allah qabla ibadi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan." Faqala sallallahu alaihi wasallam, "La taqulu assalamu ala Allah, fa inna Allaha wassalam, lakin qulu at-tahiyatullah." Kata Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang baca tasyahud akhir, beliau berkata, "Kunna naqulu." Dulu aku berkata, qabla ayyufruda alaina tasyahud, sebelum tasyahud diwajibkan kepada kami. Jadi sebelum tasyahud diwajibkan kepada kami, dulu kami berkata. Apa berkata begini? Perkataannya sebelum diwajibkan tasyahud, assalamu ala Allahi qabla ibadi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan. Ini sebelum diwajibkan tentang tasyahud. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu ala Allah, jangan berkata assalam kepada Allah. Dimana? Li'anna Allah wassalam, karena Allah Ta'ala adalah assalam. Walakin qulu, tapi kalian ucapkan at-tahiyatulillah, segala penghormatan hanya milik Allah. Dulu kata Mus'ud, sebelum diwajibkan kepada kami tasyahud, ya, maka kami mengucapkan assalamu ala qabla ibadi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan. Lalu Nabi bersabda, la taqulu assalamu ala Allah, tapi ucapkan at-tahiyatu lillah. At-tahiyat artinya apa? Segala penghormatan hanya milik Allah. Maka lihat dalam hadis ini jelas disebutkan sebelum tasyahud diwajibkan kepada kami, sebelum diwajibkan kepada kami, menunjukkan bahwa tasyahud di akhir hukumnya wajib, ya, karena dari wajibkan, bahkan ini merupakan rukun salat. Al-Imam Nawawi, madhab Syafi'iyah, Imam Nawawi mengatakan, faminal mujma'i alaihi an-niyatu wal qu'udu fit tasyahudil akhir. Faminal mujma' alaihi, di antara kesepakatan ulama, an-niyat, niat, wal qu'ud fit tasyahudil akhir, duduk di tasyahud akhir. Ya, ini ijma' ulama. Ijma' ulama duduk tasyahud akhir merupakan rukun salat. Kama qala Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa, ya, bahwa tasyahud adalah rukun
serta rukun sholat. Dalam hadis Ibnu Mas'ud juga, idza qa'ada ahadukum bis sholati falyaqul at-tahiyatu lillah. Ini hadis Bukhari Muslim. Hadis Ibnu Mas'ud, idza qa'ada ahadukum, kata Nabi, idza qa'ada ahadukum bis sholati, jika kalian duduk dalam salat, falyaqul at-tahiyatu lillah. Maka duduknya, bacaannya merupakan rukun salat. At-tahiyatu lillah. Ketiga, dalilnya mudawamatun Nabi ala fi'li. Nabi senantiasa melaksanakannya. Nabi senantiasa melaksanakan tentang tasyahud dan bacaannya dan duduknya. Duduk tasyahud mudawamah Nabi senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwah rahimahullah. Kemudian tentang nomor 2, sekarang cara duduk tasyahud akhir. Bagaimana caranya? Cara duduk tasyahud akhir. Cara duduk tasyahud akhir adalah dengan duduk tawarruk. Kita jelaskan kemarin bahwa duduk ada tawarruk, ada iftirash, ada iq'a. Sehingga tawarruk yaitu duduk di lantai, kedua kaki diletakkan di sebelah kanan pinggang dan kaki kiri dibentangkan, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Ya, sehingga bayang ya, tawarruk duduk di lantai, kedua kaki diletakkan di sebelah kanan pinggang, kaki kiri dibentangkan, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Ditegakkan. Ini disebut dengan tawarruk. Adapun iftirash, kita tahu iftirash, ya iftirash seperti dalam tasyahud awal yang memiliki 2 tasyahud. Iftirash. Kalau iq'a ya ditegakkan kakinya dan kedua di atas 2 kaki, 2 tumit, itu namanya iq'a. Insyaallah kita sudah ya. Kita lihat hadis Abu Humaid, nanti akan dibahas bagaimana dengan punya satu tasyahud, gitu kan? Ini kita bahas nanti. Dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi rahimahullah taala, fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna, wa idza jalasa fi rak'atil akhirati qadama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika duduk dalam salat di 2 rakaat pertama, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan. Jika beliau duduk di rakaat terakhir, beliau mengeluarkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya, duduk di atas lantai. Yang pertama disebut iftirash, yang kedua disebut tawarruk. Ya, dari tawarruk yang mana? Iftirash yang mana? Jika iftirash sebutkan duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan. Adapun tawarruk adalah mengeluarkan kaki kirinya, menegakkan kaki kanannya dan duduk di atas lantai. Itu namanya tawarruk. Nah, ini ketika memiliki 2 tasyahud. Ya. Kemudian dalam riwayat lain, hatta idza kanat ar-rak'atu allati tanqadi fiha as-salatu akhara rijlahu yusra wa qa'ada 'ala shikhihi mutawarrikan thumma sallama. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, jika sudah sampai pada rakaat terakhir salat, beliau menjulurkan kaki kirinya dan duduk langsung di lantai dalam keadaan tawarruk.
kemudian salam. Kemudian salam. Maka duduk di akhir tasyahud dia tertawa tawarruk. Nah, hadis ini dijelaskan memiliki dua tasyahud. Demikian juga jika dalam sholat ada dua tasyahud, maka tasyahud pertama dibaca dengan keadaan duduk iftirash, ya, iftirash. Tasyahud kedua dengan dalam keadaan tawarruk. Sebagaimana hadis yang tadi menjelaskan itu hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi, dan juga hadis yang lainnya dijelaskan tentang dua tasyahud. Tasyahud pertama dengan iftirash, tasyahud kedua dengan tawarruk. Ya. Bagaimana kalau punya satu tasyahud? Salat apa? Satu tasyahud. Subuh. Salat sunnah. Salat subuh, salat sunnah yang 2 rakaat salam. Ya, itu satu tasyahud. Maka ikhwanullah, para ulama bakhtalafa, terjadi perbedaan pendapat mengenai cara duduk tasyahud di akhir jika dalam sholatnya hanya satu tasyahud. Karena dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi di atas isyarat bahwa Nabi duduk iftirash pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk iftirash, ya, iftirash. Kemudian Nabi duduk tawarruk ketika memiliki dua tasyahud dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Ya. Bagaimana kalau tentang satu tasyahud? Para ulama beda pendapat. Pendapat pertama, ya, julus tawarruk. Pendapat pertama, ketika memiliki satu tasyahud, duduk dengan cara tawarruk. Nah, ini adalah pendapatnya Syafi'iyah dan Malikiyah. Tetap ya tawarruk. Tawarruk seperti dalam tasyahud yang punya dua terakhir tawarruk dulunya. Kalau punya satu tasyahud, ini merupakan pendapat Syafi'iyah. Syafi'iyah berpendapat, dan pendapat Malikiyah berpendapat dengan duduk tawarruk. Dalil mereka dalam riwayat Abu Humaid yang terdapat 8. Hatta idza kanat raq'atu allati tanqadi fiha shalat akhara rijlahu yusra wa qa'ada ala shiqihi mutawarrikan thumma salam. Nabi SAW jika sudah sampai pada rakaat terakhir, itu dalilnya dalam riwayat yang kedua tadi. Dalilnya ini Nabi SAW jika sudah sampai pada rakaat terakhir salat, beliau menjulurkan kaki kirinya dan duduk langsung di lantai dalam keadaan tawarruk, kemudian salam. Ini pegangan siapa? Malikiyah dan Syafi'iyah adalah tawarruk. Adapun pendapat yang kedua yaitu pendapat Imam Hanabilah. Pendapat Hanabilah dan pendapat Hanafiyah juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz, yaitu dengan duduk iftirash. Dalam duduk iftirash ketika punya satu tasyahud. Dalilnya adalah dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi, riwayat Bukhari Muslim. Fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa rijlahu yusra wa nasaba al-yumna. Nabi SAW jika duduk dalam sholat di 2 rakaat pertama, di 2 rakaat pertama beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan. Ya, ketika duduk di rakaat kedua, ya, rakaat kedua dari pertama, maka dengan duduk iftirash. Dikuatkan juga dalam riwayat Aisyah
Wa kana yaqul fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Wa kana yafrishu rijlahu yusra wa yansibu rijlahu yumna. Nabi SAW di setiap 2 rakaat beliau mengucapkan tahiyat tasyahud dan beliau membentangkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Itu disebut dengan iftirash. Yang ketiga, ya, 2 rakaat beliau, 2 rakaat salat beliau mengucapkan tahiyat lalu beliau iftirash. Nah, ini 2 pendapat para ulama berkaitan dengan duduk tasyahud, apakah iftirash atau tawarruk yang memiliki 1 tasyahud. Tadi pertama pendapat Syafi'iyah, Malikiyah dengan tawarruk. Adapun pendapat Hanafiyah dan Hanabilah dengan iftirash. Ini dibuat oleh Imam Ibnu Utsaimin juga Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya. Kemudian Allah, ya, manakah yang lebih kuat kalau di sini? Ya, yang pendapat yang kedua dengan duduk iftirash itu lebih kuat alam. Tapi ini masalahnya luas, ya, masalahnya luas. Tinggal kita kembali kepada ilmu kita, ya. Ini informasi, ya. Ini masalah luas, silakan dalam masalah ini. Ini jamaah rahimahullah, ya. Ini khilaf, ya, silakan. Kalau tadi berpendapat Ibnu Utsaimin, ya, berarti dulu iftirash. Ya. Ada suka biasa iftirash ketika dulu tasyahud. Kalau tetap tawarruk. Ya. Itu pendapat para ulama. Pendapat ulama sebenarnya memiliki hadisnya. Ini ikhwah rahimahullah. Kemudian jamaah rahimahullah, berkaitan dengan bacaan, ya, bacaan tasyahud, berkaitan dengan bacaan tasyahud, kita lihat di sini. Hadis yang digunakan dalam sebuah hadis dari Al-Qamah, Ana Abdullah ibn Mas'ud akhadha bi yadi wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi Abdullah fa'allama tasyahhuda bis salati. Qala qul at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya. Kemudian dalam hadis Ibnu Mas'ud, qala allamani Rasulullah sallallahu at-tasyahhuda kafa baina kaffai kama yu'allimuni suratan al-Qur'an. At-tahiyatu lillah was-salawatu lillah wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya. Yang pertama kita bacakan tadi dalil yang mereka gunakan dalam hadis Al-Qamah. Ana Abdullah bin Mas'ud akhadha bi yadi, bahwa Abu Mas'ud menarik tangan Al-Qamah. Wa ana Rasulullah akhadha bi yadi Abdullah, sedangkan Rasulullah SAW menarik tangan Abdullah bin Mas'ud untuk mengajarkan tasyahud dalam salat. Fa'allamahu at-tasyahhud fi sholati, maka beliau mengajarkan tasyahud dalam salat.
Qul at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Terus qala Zuhair hafitu anhu insyaallah. Kata Zuhair aku hafal insyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa idza qadaita hadza aw qala fa in fa'alta hadza thumma qadit salataka in syi'ta taquma faqum wa in syi'ta taquma faqum. Ini dapat pertama. Ya, ini Allah tentang lafaz tahiyat. Kemudian jamaah Allah tadi juga disebutkan dalam hadis yang tadi sama kita bacakan hadisnya. Hadis Ka'ab bin Uzra yang berkata, "Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina faqulna ya Rasulullah qad alimna kaifa nusallim alaika fa kaifa nusalli alaika." Qala qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu kalimat salawatnya. Tadi tahiyatnya, sekarang kalimat salawatnya. Dalam hadis Ka'ab bin Uzra, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina. Nabi keluar bersama kami. Faqulna, lalu kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad alimna, ya, kami sudah tahu kaifa nusallim alaika. Kami sudah tahu bagaimana kami membaca salam kepadamu. Pakai nusalli alaika. Lalu bagaimana kami salawat kepadamu? Faqala qulu Allahumma salli ala Muhammad. Ikhwah rahimakumullah. Di sini ada satu faedah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan untuk membaca sholawat kepada Nabi, mereka tidak membuat sholawat, ya. Dan mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan. Kata para sahabat, pakai nusalli alaika, ya. Ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallim alaika. Wahai Rasul, kami tahu bagaimana kami baca salam kepadamu. Tapi kalau sholawat, kaifa nusalli alaika. Tapi kalau sholat, bagaimana kami membaca sholat kepada kami? Itu ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu shallu apa? Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kalian bersolawat kepada Nabi. Ini perintah Allah Ta'ala memerintahkan kepada sahabatnya, memerintahkan kepada sahabat Nabi, memerintahkan kepada kaum muslimin untuk membaca sholawat kepada Nabi. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, "Fakaifa nusalli 'alaika?" Ini menunjukkan bahwa para sahabat, ya, dalam mengamalkan sebuah amalan menunggu perintah, menunggu dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semata-mata mereka membuat sholawat masing-masing. Tidak terjadi seperti hari ini. Sekarang sholawatnya beraneka ragam. Alasan baru sekarang ini kita sholawat. Jadi sekarang ini banyak sholawat, ya, dibuat-buat. Padahal sahabat Nabi saja, ya, mereka orang yang paling mulia setelah para rasul, manusia yang terbaik setelah para nabinya, mereka tidak berani membuat-buat. Mereka bertanya kepada Nabi, "Pakai nusalli alaika, wahai Rasulullah, bagaimana kami berselawat kepadamu?" Faqala, Rasul menjawab, "Qul Allahumma salli ala Muhammad wa
wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini disebut dengan shalawat Ibrahimiyah yang dibacakan ketika tasyahud akhir. Ini Ibrahimullah. Ya. Maka jamaahullah, ya, salawat kepada Nabi, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika dibacakan Nabi bacakan satu yang paling pendek itu Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Dari mana dalilnya tentang sallallahu alaihi wasallam? Dari ayat ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Sallallahu alaihi wasallam digabungkan salawat dan salam. Dan tidak boleh kalau membahas kalau baca salawat kepada Nabi hanya salawat saja. Sallallahu alaihi atau salam alaihi. Gabungkan dua-duanya. Sallallahu alaihi wasallam dua-duanya ada. Karena kata Nabi al-bakhilu orang yang bakhil pelit, man idza dzukirtu orang yang apabila ketika aku disebut lam yusalli alayya dia tidak baca salat kepadaku. Ya. Bahkan ulama membahas juga tidak boleh menyingkat-singkat kata-kata salawat. S A W ya. Qala Rasulullah SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulis sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dibahas beberapa tentang salawat. Nah, ini disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Ya. Di sini kata perintah kulu ucapkan. Kulu ucapkan itu kata perintah. Kata kerja amr perintah maka menunjukkan hukumnya wajib. Maka pendapat yang kuat ya wajib ya membaca ini salawat dalam tasyahud akhir karena kata perintah kulu ucapkan itu perintah. Nah ini tentang tahiyat ya. Maka kalau digabungkan kita baca ya digabungkan doanya. Tadi banyak redaksinya, nanti mungkin redaksinya akan dibacakan juga bacaan-bacaannya. Redaksi tentang tasyahud ya. Redaksinya. Ya, kita bacakan redaksinya dari awal ya sampai kita bacakan ya. Kita tadi ambil dari hadis siapa tadi dari hadis sebelumnya. Boleh dari hadis Abdullah bin Mas'ud ya. Kita bacakan. Nah. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan para ulama ketika Rasul telah tiada dibuangkannya assalamu ala nabi, assalamu ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Buang alaikanya ya. Itu ulama juga ini masalah. Ini redaksinya. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu setelah itu baca apa lagi? Ya. Itu membaca doa perlindungan dari 4 hal. Apa saja 4 hal itu? 1.
adab jahanam. 2 adab kubur. 3 fitnah hidup fitnah mati. 4 min syarri fitnatil masih dajjal. Kita bacakan hadisnya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir falyata'awwidh billahi min arba'. Yaqul Allahumma inni a'udzu bika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim, ya, idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir. Idza faragha, jika salah seorang di antara kalian yang faragha selesai, gitu kan? Faragha selesai dari tasyahud akhir, ya, dari setelah baca shalawat, falyata'awwidz billah, lalu dia ta'awud, minta perlindungan kepada Allah Ta'ala min arba', dari 4 perkara. Pertama disebutkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam. Minta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari azab neraka jahanam. Ini menunjukkan bahwa neraka jahanam itu adalah ada. Kenapa ada? Karena Rasulullah SAW merintahkan untuk isti'adzah kepada Allah. Yang kedua, wa min adzabil qabri. Yang kedua dari azab kubur, dari siksa kubur. Itu menunjukkan bahwa adanya azab kubur. Maka minta kepada Allah perlindungan, karena yang dapat menjaga kita dari azab jahanam, dari azab kubur, Allah Subhanahu wa ta'ala. Min adzabil qabri. Yang ketiga, min fitnatil mahya wal mamat, fitnah hidup, fitnah mati. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, dari fitnah dajjal. Fitnah dajjal menunjukkan dajjal ada tapi belum keluar. Dajjal sudah ada tapi belum keluar. Maka minta kepada Allah agar supaya dilindungi dari fitnah dajjal. Dajjal itu fitnah sangat dahsyat, sehingga Nabi SAW mengajarkan doa. Nah, ini disebut dengan perlindungan dari 4 hal. Maka yang Allah dalam poin ini, ya, pertama menetapkan adanya azab jahanam, kedua menetapkan adanya azab kubur, kemudian adanya fitnah hidup, fitnah mati, dan adanya fitnah dajjal. Nah, ini ikhwan rahimahullah, ya, 4 hal yang kita minta kepada Allah Ta'ala perlindungan, minta kepada Allah perlindungan. Kemudian jamaah rahimahullah, kemudian bahasan selanjutnya adalah tentang telunjuk. Bagaimana telunjuk? Apakah digerak-gerakkan atau tidak ketika tasyahud, baik tasyahud awal atau tasyahud akhir? Dan dari mana mulai dia memanjangkan telunjuknya dan melingkarkan ibu jari dengan jari tengahnya, ya? Maka disebutkan dari awal tasyahud, ini ya. Bagaimana, apakah digerak-gerakkan ataukah tidak? Maka para jamaah rahimahullah, di sini ya para ulama beda pendapat tentang riwayat yuharrikuha, tentang riwayat menggerak-gerakan. Ya, para ulama beda pendapat dalam masalah ini.
Dalam mazhab Syafi'i ada berapa pendapat? Pendapat yang terkuat dalam mazhab Syafi'i dan tidak terjadi perselisihan kuat dalam mazhab itu sendiri. Pendapat ini pun menjadi pendapat mayoritas ulama. Isyarat jari tersebut tidak digerak-gerakan. Di dalam mazhab Syafi'i, jari itu tidak digerak-gerakan. Gerak-gerakan. Apa ini atau ini ya? Mau gerak-gerakan. Seandainya digerak-gerakan hukumnya makruh, namun tidak membatalkan salat dalam gerakan tersebut. Di dalam mazhab Syafi'i. Pendapat kedua itu mazhab Syafi'i yang lainnya, mereka menggerak-gerakkan jari itu. Apa? Pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i lainnya, menggerakkan jari itu diharamkan. Pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i diharamkan, itu nggak boleh. Yang pertama tidak digerak-gerakkan tapi tidak sampai haram. Tapi pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i haram hukumnya, nggak boleh. Ya, digerak-gerakkan jarinya. Sedangkan ada pendapat lain yang menyatakan bahwa ya, ada juga yang ini nggak boleh digerakkan, haram hukumnya, maka sholatnya batal. Ada juga ya. Tapi dalam mazhab lain, pendapat lain ada yang digerak-gerakkan berdasarkan hadis yuharrikuha. Asyara, Rasul mengisyaratkan dengan usbu'ahu dengan jari telunjuknya, lalu yuharrikuha wa yad'u ila biha, lalu digerak-gerakkan lalu berdoa dengannya. Nah, para ulama membahas tentang kalimat yuharrikuha. Rawi-rawi hadis yang lainnya, para ulama tidak menambahkan kalimat yuharrikuha. Adapun yang menambahkan yuharrikuha yaitu Zaidah ibnu Qudamah. Zaidah ibnu Qudamah itu menggerak-gerakan, menambahkan kalimat yuharrikuha. Disebut oleh para ulama, tambahan yuharrikuha itu kalimat Zaidah dari Zaid bin Qudamah, itu riwayat syad, ya, riwayat syad. Walaupun ada yang berpendapat yuharrikuha digerak-gerakan. Ini makna khilaf di antara para ulama. Ya. Adapun ulama yang lain yang tidak menambahkan yuharrikuha, tidak menambahkan digerak-gerakan. Adapun Zaid bin Qudamah menambahkan tambahan yuharrikuha. Riwayat Sufyan bin Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri itu tidak menambahkan yuharrikuha. Adapun Ibnu Zaid bin Qudamah menambahkan kalimat yuharrikuha. Ini makna khilaf di antara para ulama. Ya, al-amru sahur pada sangat mudah. Itu boleh dilakukan atau tidak ya. Itu normal. Kemudian jamaah ya, tangan ketika tasyahud yang kanan kiri di atas paha, yang kanan di atas paha sama. Kemudian yang kanan ya, yang kanan di jari tengah dan jari ini ibu jarinya dilingkarkan, kemudian ditegakkan. Tegaknya bukan gini ya, tegak gini ya, bukan gini ya, gini ya. Ujungnya tuh tegak kuat, kokoh gitu kan. Ini ikhwah rahimahullah. Nah, itu berkaitan dengan tasyahud. Kemudian ya, yang nomor yang 5 itu tentang poin terakhir sedikit aja tentang salam ya. Poin terakhir yaitu tentang salam. Ini bahasan terakhir tentang rukun salat, at-taslim, membaca salam, at-taslim, membaca salam. Yuharrikumullah, at-taslim, membaca salam adalah rukun salat. Kita tahu bahwa salat adalah miftahus salati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Pembuka salat adalah thaharah, suci, yang menandai haramnya semua gerakan dan perkataan selain gerakan dalam perkara salat adalah takbir, dan yang menghalalkan adalah salam. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Salam merupakan rukun salat adalah salam yang
ke sebelah kanan. Jadi salam yang ke sebelah kanan itu merupakan rukun salat. Imam Nawawi mengatakan wa ajma'al ulama alladzina yu'taddu bihim ala annahu la yajibu illa taslimatul wahidah. Para ulama yang diakui pendapatnya telah ijma bahwa salam dalam salat tidak wajib kecuali satu saja, yaitu ke sebelah kanan. Bagaimana kalau salam kedua? Salam kedua itu khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan sunnah, ya, ada yang mengatakan sunnah, ada juga yang mengatakan wajib. Itu wajib, ini pendapat Imam Hanbali itu adalah wajib. Cara melakukan salam. Salam dilakukan menoleh ke kanan hingga pipi terlihat dari belakang. Pipi terlihat dari belakang. Terlihat dari belakang. Sambil mengucapkan salam. Sambil mengucapkan salam. Bagaimana bacaan salam? Pertama, yang pendek kalimat assalamualaikum. Keras ya. Jadi imam harus keras bacaannya. Takbirnya Allahu Akbar, gak kedengaran. Ada imamnya Allah kan sedikit, gak kedengaran. Salamnya salam, ya gak kedengaran oleh yang di belakang. Yang satu baris ya kedengaran, baris kedua ketiga ya tidak kedengaran. Maka keras takbirnya ketika salam, keras biar kedengaran sama makmum yang lainnya, ya biar kedengaran. Maka yang paling pendek adalah membaca assalamualaikum. Ini dalam hadis Aisyah. Dalam hadis Aisyah bacaannya assalamualaikum. Kedua, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud. Assalamualaikum warahmatullahi ala yamini. Assalamualaikum warahmatullahi ala yasari. Membaca assalamualaikum warahmatullahi sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullahi sebelah kiri. Ketiga, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Ini ya, ini ketiga. Jadi assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Wasi bin Hibban yang berkata, "Qultu li Ibnu Umar, akhbirni an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pakai pakaian, qala fadzakara takbir, qala yakni wa dzakara assalamualaikum warahmatullahi an yaminihi, assalamualaikum an yasari. Aku berkata kepada Ibnu Umar, kabarkan kepadaku bagaimana cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Umar menceritakan tentang takbir, lalu beliau menceritakan tentang salam beliau, menyebutkan bahwa salam Nabi adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan dan assalamualaikum ke kiri. Boleh. Yang pendek kiri kanan assalamualaikum. Yang kedua assalamualaikum warahmatullahi kanan kiri. Yang ketiga assalamualaikum warahmatullahi kanan, assalamualaikum ke kiri. Bagaimana tambahan wa barakatuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada ucapan salam dengan tambahan wabarakatuh. Ada riwayat yang syad. Syekh Abdul Aziz At-Tariqi berkata, "Wa amma ziyadah wabarakatuh fala asla lahu ja'a fi nuskhati inda Abi Dawud wa yadharu annaha min ba'di nasahi wa laysat bi riwayat aslan wa in kanat bi riwayat bahya syahadah." Adapun tambahan wabarakatuh maka ini adalah asalnya, ya tidak ada asalnya. Ada syad itu tambahan yang tidak ada asalnya. Ya. Ini adalah dalam naskah Abu Daud dan nampaknya tambahan ini diseripkan dalam naskah ini adalah Abu Daud tapi diseripkan. Syad itu diseripkan, dimasukkan, ya, dimasukkan dalam naskah itu yang sebagai tambahannya. Ini ada dalam naskah Abu Daud dan nampaknya tambahan ini diselipkan dari naskah yang lain.
bukan dari riwayat tersebut. Andai pun tambahan ini ada dalam riwayat tersebut dinaskan Abu Daud, maka ini tambahan yang syad. Jadi orang kamu tambahannya adalah tambahan yang syad. Syad itu yang kurang ya. Tidak ada hadisnya. Maka cukupkan dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada tambahan wabarakatuh. Ini ikhwanullah ya, tentang salam secara singkat. Ini kemudian ke-15-nya urusan tartib akan rukun-rukun harus tartib dalam rukun sholat. Insyaallah nanti kita jelaskan tentang wajib sholat, sunnah sholat, baru nanti di akhir kita jelaskan di awal misalkan dipraktikkan kaifiat sholat. Misalkan kalau ada fokus lihat kaifiat sholat. Dan juga nanti akan dijelaskan tentang kesalahan dalam sholat. Contoh kesalahan dalam sholat, makanya melihat ke langit di sholat. Ya, harus lihat pandangan atau sujud. Atau kesalahan sholat, ketika sholat mengorek tangan lalai dalam sholat. Itu demikian. Allah udah jam 5 ya. Ya. Tadi kan seperti Ustaz paparkan bahwa yuharikuha itu ditambahkan. Gimana? Yang yuharikuha. Ya. Jalan dari saya utama. Ya. Apakah itu penambahan ini redaksinya atau hanya pendapat saja? Apakah jika redaksi hadisnya seperti itu, apakah itu sahih atau dhaif? Dan yang menyebut ketika itu misalkan divonis dhaif, ya, dari mananya gitu? Itu tambahan dari Zaidah bin Rawi. Itu siapa gitu tadi? Itu Zaidah bin seorang ulama siko, alim terpercaya. Dia ulama sahabiah, ulama yang terkenal, terpercaya, ya, ulama. Tapi ulama yang lain yang meriwayatkan hadis itu tidak ada tambahan harus sampai summa asyara usbu'ahu, sampai kalimat mengisyaratkan telunjuknya, ya. Adapun dari riwayat Zaidah bin Qudamah itu ada tambahannya, bukan dari sabda Nabi, tapi tambahan seorang rawi hadis. Beliau itu seorang rawi hadis. Tapi tidak menjadikan status hadis itu dhaif. Ya. Beliau itu termasuk perawi yang dia sikoh terpercaya, tapi ulama yang seperti Sufyan Ats-Tsauri dia tidak menambahkan. Itu di situ masalahnya. Maka ketika dia menguatkan riwayat itu, maka menggerakkan. Ketika melamahkan riwayat itu tidak menggerakkan, maka terjadi beda Maaf Ustaz, satu lagi masih penasaran. Sekarang itu status hadisnya sahih. Hadis sahih sampai usbu'ah, sampai enggak yang penambahan ini statusnya sekarang itu mana? terjadi khilaf ulama tentang itu. Banyak ulama yang mengatakan itu ziyadah syad, tambahan yang syad, tambahan yang lemah. Karena banyak ulama yang tidak meriwayatkan nama tersebut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal atau nanti ya. Waktunya menunjuk ya, apakah di awal atau dari asyhadu an la ilaha illallah. Disunahkan menggerakkan disunahkan telunjuknya dari awal. Tapi ada ikhwanullah, ini perkataan Syekh Abdul Aziz bin Baz. As-sunnah al-musalli halat tasyahudi ayatul isbahu kula ahni asabi ayumna wa yashar bisababa. Ya. Ini ya dari awal ya. Di awal ketika tasyahud. Kedua, Ya.
Kepada tepat itu salah. Dia musab dia dibuat melakukan sampai Salat itu diawali dengan takbir, jadi dengan salam. Salat diawali dengan takbir, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Dengan salam. Assalamualaikum. Tidak ada walau tidak ada. Pakai celana di pasir banget. Apa sih? Nah ini tadi ya tentang dari mana? Ya. Ini pendapat yang kuat ya. Ana Rasulullah kana idza qa'ada fi tasyahhudi wa du'a yadahu yusra ala rukbati yusra wa du'a yadahu yumna ala rukbati yumna wa qa'ada 53 wa ashra bisababa. Nabi SAW apabila duduk bertasyahud beliau letakkan tangan kirinya di atas lututnya dan kiri diletakkan di tangan atas kanannya di atas lututnya dan yang kanan membentuk ya ini bentuk ini lalu berisyarat dengan telunjuknya. Maka ini menunjukkan bahwa berisyarat beliau duduk tasyahud dari mulai tasyahud dari at-tahiyat baru mulai tasyahud ya dari tasyahud mulai apa telunjuk di ini ya ini cukup yang mana ya berkaitan dengan Sayyidina. Jadi bagaimana hukum menambahkan sholawat tambahan itu Sayyidina di luar sholat, misalkan kita dalam ceramah itu pengagungan, nah dengan ketika menambahkan Sayyidina ini sholawat kita sholat. maka jazakumullah ketika dalam bacaan sholat Allahumma sholli ala Muhammad sholawat bacaan itu ya itu tidak ada tambahan. Adapun ketika di luar sholawat itu seperti Sayyidina Muhammad itu ulama membolehkan. Tapi kalau dalam bacaan sholawat tidak. Kalau menyebutkan nama Nabi boleh. Adapun ketika baca sholawat tersebut harus dengan hadisnya tidak menambahkan kalimat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina adalah asyik Allah. Asyik adalah tuan. Bentuknya mana yang tuan? Jadi kan sholawat yang disebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, bagaimana dengan sholawat yang jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, jadi Itu ada, memang ada redaksinya. Nanti kita sebutkan sih dalam awalnya ini belum jelas. Nanti kita bacakan lagi redaksi dari soalnya. Dah cukup ya. Cukup. Demikian sampaikan tentang arkan sholat. Insyaallah nanti kita bahas tentang wajib sholat dan doa. Demikian apa yang disampaikan. Mudah-mudahan kita dapat ilmu. Adapun tadi disebutkan tentang masalah khilafiyah itu antara duduk di gerak atau tidak, itu masalah khilaf antara ulama tidak menjadi sebuah pertentangan. Bahkan kalau saya sendiri tidak digerak-gerakan, satu gerak-gerakan tetap menjadi masalah. Kalau saya memuatkan pendapat yang lain tidak digerak-gerakan, kalau gerak-gerakan silakan. Tapi jangan kalau gerak-gerakan itu bahas itu kalau tidak itu bukan masalah itu. Ini masalah ilmiah, ya masalah ilmiah bukan masalah kepada jamaah tertentu. Yang hadis pada jamaah tertentu. Yang dibilang di antara para ulama. Di kita ada yang gerakan, di kita ya jadi masalah. Sekarang pada saya itu di mana waktu itu? Itu hilang di antara para